Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sadaqallahu azim. Bapak Ketua RT 13 dan RT-RT tetangga yang hadir yang kami hormati, Ketua Salaba dan pengurus yang saya hormati, Ketua Anissa dan pengurus yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir tidak mesan, kita hidup lah ada ketentuan, segalanya tinggal dijalankan. Apa susahnya kita bersyukur? Wa may yazkur fa innama yazkuru li nafsi. Kalau kamu bersyukur-syukur tuh untuk kamu tulah. Apa imbasnya Pak Ustadz? La in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur nikmat ditambah, tidak bersyukur ancaman. Wala in kafartum inna azabil sadid. Kalau kamu ingkar, azab bagi kamu. Azab ini bukan kemarau seperti ini. Ini kan kena galo, yang bersyukur tidak bersyukur kena galo. Tapi azab tu macam-macam bentuknya. Tidak pacak tidur tu azab tu. Susah terus nengok orang tu azab juga tu. Kemudian makan tidak enak, tidur tidak lemah, azab lah itu tu. Nah sejauh ini yang kita rasakan nikmat galau. Walaupun kemarau tapi anginnya dingin. Gitu. Dingin angin itu. Tanda kemarau masih panjang. Gitu. Walaupun kita sekarang ini jangan kena bertanam, tanaman yang ada bela mati. Resiko yang berikutnya, makan masih ndak, kendak banyak, mati lum galak. Tambah lagi tidak bersyukur, tambah nyesak kita. Maka tidak ada lain dari yang bisa kita berbuat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak mana caranya Pak Ustaz? Fazkununi azkurkum. Ingat aku, maka aku ingat kepada kalian. Itu. Waskuruli wala takfurun. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Kalau kita ingat Allah, insya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tempat kita berlindung tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nian masalah ni Pak Ustaz. Banyak masalah itu karena kita tidak tahu masalah orang. Susah nian ekonomi kini Pak Ustaz itu. Kita belum pernah nengok macam mana orang di Jakarta itu yang tidur di bawah jembatan. Dan itu pun masih terusir. Di Bengkulu ini belum ada yang model itu. Alhamdulillah. Apalagi kita pengajian cerita-cerita tadi dengan Pak RT itu. Dengan mantan ketua Salaba. Mungkin sejak saya ngajar di Min Layang Lekat dulu, saya pernah ngisi Salaba ini. Itu. Nah, baru ketemu kontaknya lagi akhir-akhir ini ngisi lagi. Alhamdulillah. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Selanjutnya kita juga bersyukur hadirnya kita di sini
Minimal 3 sehat yang kita bawa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat otak. Ngapunya sehat? Karena tiga-tiganya dikasih makan. Jasmani itu butuh makan. Makan nasi, makan kue. Itu makanan jasmani. Itu. Makin banyak kita makan, belum tentu sehat. Itu. Tapi makan yang mengandung gizi. Gitu. Yang kedua, kita sehat rohani. Nggak dikasih makan ini. Apa makan rohani? Sholat, ngaji, puasa. Itu makanan rohani. Itu. Bertahun-tahun nyari duit, berangkat dia umroh. Bertahun-tahun nyari duit, pergi haji. Kalau secara logika nak ngapu duit 50 juta dihabiskan ke situ. Tapi untuk rohaninya gitu. Kita ini lebih baik sehat rohani ketimbang kita sehat jasmani. Yang lebih bagus sehat jasmani dan rohani gitu. Maka perlu dikasih makan. Rohani yang sakit itulah yang sego kita tatakin itu. Yang ketiga sehat otak. Otak ini juga butuh makan. Silaturahim itu makan otak. Diskusi itu makan otak. Dengar ceramah ini makan otak. Nonton itu makan otak. Kalau suntuk aja dengan pekerjaan, pening otak kita kelak. Nah kita hadir di sini, badan kita sehat, rohani kita sehat, insya Allah otak kita sehat. Lalita kita dengar ceramah kelak, makanan rohani, kita santap pengaruh jasmani. Insya Allah tidak kurang. Yang tidak makan di sini kelak boleh bungkus. Yang tidak malu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita Maulud. Maulid Nabi ini bagian dari hari besar Islam yang jumlahnya 6 setahun itu. Ada tahun baru Islam, namanya Hijriyah. Sasarannya itu ngitung umur. Tahun berganti, umur pasti berkurang. Galak kita terbaca status orang. Tidak nyangko sobat kemarin kita masih jalan-jalan bersama. Kini engkau sudah pergi selama-lamanya. Yang mati juga tidak nyangko bakal mati secepat itu. Kita juga seperti itu. Nah maka semakin sering bertahun baru, jatah hidup kita semakin berkurang. Kalau nak hidup, lau yu'ammaru alfasanah kata Tuhan dalam surah Al-Baqarah. Masing-masing kita ni nak hidup 1000 tahun. Itu. Yang kedua ada namanya Idul Fitri. Idul Fitri ini bahasa Arab. Id kembali, Fitri suci. Idul Fitri kembali suci. Bagi siapa ada janji Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Yang tidak puasa bukan Idul Fitri dia, hari raya. Ngapa? Alang kelemak dia puasa Idul Fitri juga. Kembali suci dari mana? Itu tuh. Nah maka orang-orang yang masuk satu Syawal itu kegembiraannya luar biasa. Yang ketiga Idul Adha. Id kembali, udhiyah hewan. Kembali motong hewan. Bukan mudah ngajak orang kurban ini. Kalau salabah ini punya kebiasaan 5 ekor. Tiap tahun 5 ekor sapi. Coba ditengok. 5 ekor itu orangnya itulah. Paling lambat lagi sapi ke-6. Itu pun segonya. Lah nak naik turun rumah ngajak orang berkurban. Padahal dagingnya untuk kita. Pahalanya untuk kita. Samo-samonya untuk kita. Itu tuh. Ini kurban. Yang keempat nuzul Quran. Sasarannya agar kita mencintai Al-Quran dan belajar Al-Quran. Tidak boleh, tidak bisa baca Al-Quran. Hukum baca Al-Quran itu fardu ain. Masing-masing kita ini harus bisa baca Al-Quran. Sama kayak sholat. Kalau yang ngaji pacak pakai lagu, sekecamatan Singaran Pati ini 1 orang menjadilah.
Kalau yang masalah lagu. Tapi kalau yang ngaji, mesti masing-masing kita harus bisa. Ya Allah Pak Ustadz, aku tidak belajar. Malu belajar alif-alifan. Alif nian. Jangan alif-alifan. Itu. Yang kelima, Isra Mi'raj. Targetnya evaluasi sholat. Nah yang keenam malam ini Maulid Nabi. Targetnya sesuai dengan judul. Perbaikan akhlak. Itu. Ngapa perbaikan akhlak? Kita ni nak nyontoh siapa? Zaman saya masih bujangan dulu, ada artis namanya Rano Karno. Di mana Rano Karno diputar, di situ kita nonton. Macam mana rambut Rano Karno, model itu. Di filmnya Rano Karno tuh jadi bintang film utama, pintar, bintang kelas. Tapi di dunia nyata belum tentu cak itu. Ada lagi Raja Dangdut Rhoma Irama. Wah, elang kehebat Rhoma Irama, gitarnya berpacak nimbak. Luar biasa sampai jual beras nak nonton itu. Luar biasa. Di layar lebar di masyarakat belum tentu. Nah, itu kalau kita nyontoh sesama kita. Maka karena kita ini makhluk terbaik, Allah siapkan prototipe, model untuk kita contoh. Nah, sebelum itu kita cerita dulu tentang sejarah Maulid Nabi ini. Maulid Nabi ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan pertama dilaksanakan oleh Mu'izz Lidinillah. Itu. Khalifah Fatimiyah waktu itu. Tahun 341. Ada yang mengatakan dilaksanakan pertama kali oleh Mudaffar Abu Sa'id. Oleh Mudaffar Abu Sa'id ini nengok Islam ni lesu nian itu. Tidak ada gairah, masjid banyak tidak ada isinya. Puasa sekedar puasa-puasa tidak makan tidak ada gairahnya. Disupportlah dengan berkumpul mengenang tentang kebesaran baginda Rasulullah SAW. Waktu itu diadakan 7 hari 7 malam. 5.000 ekor ayam, 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 30.000 piring nasi. Waktu itu 100 piring itu yang kayak diparut-parut lilin, kayak lilin itu apa namanya itu? Keju. Itu luar biasa. Nah, yang mana yang benar? Sampai sekarang ini kita merayakan Maulid Nabi. Tinggal orang galak ngecek. Jadilah Pak Ustadz, kerja tu kerja bid'ah. Nah, kita cek. Bid'ah ni anu banyak mau bid'ah kawin buye kita. Betul tak bid'ah kerja ini? Yang melaksanakan, yang mengatakan maulid pertama kali itu Allah. Dalam surat Maryam ayat 3, ayat 15 dan 33. Dalam surat Maryam 15, wassalamun alaihi yauma wulidu. Selamat atas kelahiranmu Yahya. Itu arti ayat itu. Kalau selamat kelahiranmu Yahya, bahasa rejangnya happy birthday to you. Ini Maulid Nabi. Nah, kita cek, kadang-kadang kita ini menyebut untuk hal seperti ini. Pertama, inti Maulid Nabi ini kajian. Kajiannya tentang meneladani akhlak Nabi. Tapi belum sampai ke situ. Yang namanya pengajian ada yang dikaji. Makanya saya ngomong Bapak Ibu nyimak. Kalau sama-sama ngomong namanya pengupean. Ngomong gak lo itu tuh. Kita ini pengajian. Kalau urusan yang ngaji-ngaji ini, Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Diangkat derajat orang beriman dan orang berilmu pengetahuan. Tolabal ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Nuntut ilmu itu wajib anang ino anang. Cuman kalau baca ada doa Rasul. Apa doa Rasul tiap pagi? Allahumma
inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbal wa amalan sholihan mutaqabbal. Ini doa Nabi. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkat, amal soleh yang diterima. Untuk apa amal soleh tidak diterima? Nah itu. Jadi kita sekarang ini sedang belajar ilmu. Ibnu Mas'ud kata Rasul, kau duduk di majelis ilmu. Nak kau nyatat, nak kau nyatat, tidak nak nyatat, sudah. Duduk kau di majelis ilmu itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Duduk baik itu, tidak nyatat, tidak dengar, tekan-tekan tu lo beruk itu tu. Tetap ada pahalanya tu. Nah ini kebahagiaan orang untuk ilmu. Yang kedua, kita adakan ini diawali dengan baca Quran. Wa iza quri'a Quran fastami'u wa ansitu lahu. Kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, simak. Bukan main tadi berapa ayat kita simak. Wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar, mudah-mudahan kita dapat rahmat. Dengar baik tak ngerti, itulah hebatnya Al-Quran. Dengar baik tak ngerti, dapat pahala. Cuba kita dengar lagu barat. Dengar tak lemak, ngerti tak tahu, pahala tak ada. Yang berikutnya, kita ke sini ni belum tentu salabah ini tiap hari ketemu. Beruntung yang ketemu. Ada yang ketemu seminggu sekali, ada yang ketemu sebulan sekali. Ketemu sesekali itulah silaturahim namanya. Orang rajin silaturahim, menjangkan umur, meluaskan rezeki. Sambil itu kita baca cerita, jadi nyalon, jadi. Nomor urut berapa? Kelak aku katakan kamu, tak usah. Ngapa? Nyabang baik. Itu kelak. Dah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kelak kita makan bersama. Kata Nabi, amu pacar makan sepiring tu untuk jatah dua orang. Makan jatah 2 orang tu untuk 3 orang. Ngapuk jangan tamak nian. Maka ada orang jamaah tabligh tu makannya setalam. Makan setalam itu berkah. Selesai makan, jari-jari jijilat. Jijik Pak Ustaz. Yang kita jijik itu sebenarnya makan di pesta pakai sendok. Entah siapa-siapa yang ngulum sendok itu. Lain. Kalau jari kita ni lah yang ngulum gitu. Kalau sendok, Sabtu Minggu, bertahun-tahun pesta sendok itulah. Ribuan mulut orang jilat sendok itu. Nah ini jadi yang mana, yang sesatnya yang mana kita ni. Nah ini urusan maulid Nabi. Gitu. Jadi kita laksanakan dengan baik. Tinggal kita cek kita ni siapa, macam mana kendaknya, baru kita. Yang tadi pembukaan kalau. Allah panggil kita ini dengan 2 panggilan, Pak. Gitu. Yang pertama panggilan kita tu, ya Bani Adam. Karena memang kita ini anak keturunan Nabi Adam. Gitu. Dari Nabi Adam terus sampai ke sininya, tidak tahu berapa giliran sampai ke Nabi Nuh. Nah giliran Nabi Nuh tu, ya Allah Pak, aku baru tahu kalau Nuh tu seumur itu, panjang umur itu. Ngapu? Umur Nabi Nuh tu, Bu, 950 tahun. Surat Al-Ankabut ayat 14 dalilnya. Boleh dicek. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa labisa fihim alfasanati illa khamsina amma. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50 itu kan 950. Umur 350 dia jadi nabi.
950 dikurang 350. 600 tahun jadi nabi. Tahu tak berapa dapat pengikut? 600 tahun jadi nabi, dapat pengikut 80 orang. Mendirikan partai, setahun dapat anggota 80 orang. Abu Bakar lah, tidak kalau lulus verifikasi itu. Itu kira-kira. Seprovinsi beratus, pengurus cabang, ranting, DPW, DPD, sampai ke tingkat desanya itu. Ini 600 tahun dapat pengikut 80 orang. Yang pilunya teko bini nu tu tidak taat ke nu, membangkang. Jadi kalau ada bini ustad melawan, normal baik. Bini nabi be melawan. Apalagi bini jamaah. Itu. Macam mana kita nyikapinya tu dak Pak Ustaz, bini yang melawan ni? Anggap aja masih seketurunan dengan bini Nabi Nuh. Itu. 600 tahun, kalau setahun satu 600 orang. Gitu. Yang Nuh benci itu makan dari rezeki Allah, tidur di bumi Allah, hidup dia sangoni oleh Allah, tapi kafir kepada Allah. Wajana pada tobo yo kata Nuh. Dalam bahasa Arabnya itu seperti itu. Sigap jako. Itu. Ini kira-kira. Merenung Nuh. Tentara tak punya. Polisi tak nak ngikut. Satpol PP tak juga. Dia minta kepada Allah. Luar biasa Pak. Apa kata Nuh? Rob. Oh Tuhan. La tazar alal ardi. Minal kafirina dayyar. Jangan kau suruh hidup orang kafir di muka bumi Allah ni. Kata Nuh. Kira-kira Allah bertanya. Nyong apa Nuh? Innaka intazarhum yadillu ibadaka. Wala yalidu illa fajiran kafaro. Kalau kau biarkan orang kafir nikah dengan kafir. Tino kafir nikah dengan lanang kafir. Anaknya ke kafir itulah. Bahasa pantun Jawanya. Bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Kalau model itu kata Tuhan kau buat kapal. Berartilah canggih zaman Nabi Nuh tu pacak bikin kapal. Bukan perahu ketek, kapal besar muat 80 orang. Plus binatang di bawah ni. Sepasang-sepasang binatang ternak. Sapi sepasang, kerbau sepasang, ayam sepasang, itik sepasang. Entah kaput di bawah apa edan. Bapak sampai kini kaput tu masih banyak itu. Ini 80 orang. Setelah kapal selesai, yang beriman ikut Nabi Nuh. 80 orang tadi dengan Nabi Nuh. Anaknya dan tak, bini dan tak. Allah hadirkan banjir bandang. 6 bulan banjir. 6 bulan banjir itu kemana nak nyari kayu api? Gas 3 kilo setahun sekali kawan kasih. Itu pun terbatas. Memang gratis itu. Cuma terbatas. Itu luar biasa. Mati galau. Maka itu kita disebut yang kedua. Selainnya Bani Adam, kita disebut zurriyatan hamalna ma'anu. Kita ni zuriat orang-orang yang bersama Nuh. Sampai kini dari 80 itu beriman galau. Yang tidak beriman lah mati galau. Itu. Lah tenggelam di banjir galau. Seluruhnya beriman. Pak Ustadz, tetangga kami ada Kristen. Tetangga kami ada Buddha. Dia beriman berdasarkan agamanya. Ada Tuhannya tuh. Orang Kristen tuh ada Tuhannya tuh. Orang Buddha tuh ada Tuhannya. Jangan kita ngecek kafir. Marahnya kelak. Ya tidak seagama dengan kita. Lah Allah sudah akomodir. Lakum dinukum waliyadin. Itu urusannya. Kita urusan kita. Nah ini. Lah beriman galau. Sampailah giliran Muhammad dikenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh. Orang Arab tidak bodoh, Pak. Buktinya tiap tahun ada lomba syair. Syair itu lebih sego daripada pantun. Syair itu sajanya a a a i i i. Kalau pantun itu ab ab. Contoh pantun itu kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di lablang, bagaimana menumpang mandi?
Ya udah sama dia. Barang tidak ada sumurnya. Nah, ini. Saya 360 patung Lata, Uzza, Manat, Hubal. Macam mana orang bodoh bisa bikin patung? Nabi Muhammad umur 15 tahun berdagang ke luar negeri. Masa bawa 1 juta, 2 juta modal ke luar negeri? Paling tidak 100, 200 atau 1 M modal ke luar negeri. Berarti pintar tuh Boni. Cuma tidak bermoral. Kalau kini masih ada orang nyelot, nyari-nyari kakek Zeus, ling-ling gacor, kayak jadilah. Dah usahlah. Ngapo? Ado nengok di warung dititipkan boneka catip dah. Yang dicatip-catip itu, japit itu. Itu tuh diatur. Diatur entah jepitan yang keberapa. Apakah jepitan ke-50 atau jepitan ke-75 baru nyonggapit kuat. Tep, itu tuh. Menang dia set. Kalau tiap gapitnya kuat, habis boneka tuh. Itu kasar mainan. Main song bae pacak. Dia apalagi ini lawan komputer. Apa kata Dennis Lim? Kalau jackpot itu dikasih. Lah 3 bulan habis duit kasih jackpot. Yes, bukan main memang. Awak lah neman kalah. Tidak usah. Jadi kalau ada orang masih judi sekarang terlambat jahiliyah. Nah, itu. Kalau ada yang main Tino nakal dan sebagainya, zaman dulu tidak ada lain Tino, tidak ada harganya. Kalau ada Tino hamil, depan rumahnya tanah. Digali tanah itu, dibuat lubang. Amun tidak beranak di situ. Amun anak-anak dipelihara, amun anak Tino kubur hidup-hidup di situ dah. Saking kejahiliah. Itu zaman itu. Jadi belum parah zaman Nuh, zaman Muhammad itu lebih parah lagi. Itu. Waktu itu Muhammad dihadapkan. Macam mana ngadap model ini? Maka Rasul tarak bahasa kita. Semedi bahasa Jawanya. Dalam taraknya itu turun Jibril. Menyampaikan ayat. Iqra. Nabi tak baca-baca, tak baca nulis. Jawab Nabi. Ma'an Nabi Qori. Coba aku nak baca. Iqra. Baca. Ma'an Nabi Qori. Kucol baca-baca. Iqra lah. Iqra. Melah. Iqra. Nah. Selesai itu. Nabi turun dari Gua Hira itu. 750 meter tinggi itu Pak. Balik ke rumah manggil Khadijah. Zammiluni. Selimuti aku, selimut. Lah ngapo ayang? Kata Khadijah. Aduh apa? Saya tidak tahu itu malaikat iblis atau apa. Karena dia ngajar aku ikro model ini. Khadijah ini masih pengikut Kristiani yang murni. Bapaknya itu orang penginjil. Dan dia orang yang terjaga. Tidak ikut jahiliyahnya Arab itu. Karena wanita terkaya di Arab waktu itu. Kata Khadijah, lain kali kalau nyo datang kasih tahu. Gitu. Kasih tahu dengan aku. Nah singkat cerita, nah ini ada dalil cuma jarang diungkapkan orang. Itu. Dia datang lagi Khadijah kata Muhammad. Oleh Khadijah diangkatnya kainnya tuh, nampaklah betisnya. Nah malaikat ni lari. Dia lari Khadijah. Kalau begitu dia malaikat. Sebab malaikat tidak hendak nengok aurat Tino. Kalau lanang, makin betah dia. Itu beda malaikat dengan iblis, dengan manusia. Itu engkau jadi nabi. Sejak itulah jadi nabi. Mulailah nerangkan agama pelan-pelan, diam-diam. Lah 5 tahun Tuhan turunkan surah Al-Mudatsir. Tak boleh diam-diam lagi. Harus terang-terangan. Kasih tahu partai apa, nomor urut berapa. Caleg lagi. Itu. Apa kata Pak? Bukan orang lain. Sanaknya tuh Abu Lahab tuh nenek dengan dia tuh. Abu Jahal tuh nenek. Yang nantang nak ngapo bertuhan dua itu nah. Di Kaabah tuh berteret. Sembahlah. Lah untuk apa kita nyembah itu? Tidak pacaknya ngasih. Uwe itu tuh wujudnya baik. Simbolnya baik.
Amun simbol, beda usah. Sembah Tuhan Allah. Allah tu mana? Lah kita tidak sanggup nengok. Lah berhenti ke tidak sanggup nengok. Beribu. Ida ndak ni ikut pak. 11 tahun. Sama dapat mengikut 11. Pindah ke Taif. Kena lempar kawan. Berdarah kening. Turun Jibril. Ai, kata Jibril. Kayo kan bayo. Aku angkat Jabal Uhud 7 kilometer tu. Kita timpukan tu. Jangan, kata Nabi. Jangan. Ida ndak Nabi pak. Itu. Ngapa? Karena Nabi tu kasyaf. Kasap tu pacak tengok terdalam dari kita. Abu Lahab tu pak jahatnya bukan main. Tapi ndak Muhammad membunuh. Pacak Muhammad nak bunuh itu. Kenapa? Di belakang Abu Lahab tu ada bibit-bibit orang beriman. Siapa? Iklimah. Anak Abu Lahab tu Iklimah. Taat luar biasa. Walid itu pak pedang panjang di pinggangnya. Silap dikit nak bunuh Muhammad. Itulah targetnya. Tapi tidak pernah kesampaian dan Muhammad tahu. Tidak pernah Muhammad nak balas dendam. Ngapa? Ternyata di belakang Walid ini lahir anak namanya Khalid. Khalid bin Walid itu pahlawan Islam. Panglima perang. Kalau lanang itu turun, ciut orang. Hebatnya lanang itu. Sama zaman kita sekarang pak. Bapaknya alif sebesar tiang listrik tidak tahu. Tapi anaknya habis Quran. Bapaknya alang kesego ke masjid. Tapi anaknya alumni Gontor. Coba dibunuh bapaknya. Tidak lahir anaknya kelas. Nah itulah kira-kira. Nah sampai ke giliran kita persingkat. Karena perutlah agak lapar nih. Kita, kata Allah, kuntum khairu ummah. Kamu ni umat terbaik. Ada juga orang namanya orang hutan. Coba bandingkan kita dengan orang hutan. Mana elok kita? Dengan orang hutan. Jauh lebih elok kita dengan orang hutan ini. Nah, karena kita ni umat terbaik, Allah kasih contoh untuk kita orang yang terbaik. Siapa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nak contoh, contohlah Nabi. Ngapa Nabi ini berhasil mendidik orang-orang sana, walaupun tidak seluruhnya berhasil, karena akhlaknya baik. Nabi itu tidak sombong, tidak iri, tidak dengki, tidak penendam. Ada orang nak membunuh Muhammad, pedangnya lah dia ditujah. Kutujah kau Muhammad. Siapa yang nolong kau? Allah. Jatuh pedang tu. Diambil Muhammad. Kini kau kutujah. Siapa nolong kau? Enak-enak. Nah, jangan lagi ya. Itu Muhammad. Di kaset Zainuddin MZ tu tiap pagi diludahi. Lewat diludahi. Mbajering. Lewat diludahi. 3 pagi. Pagi keempat tidak diludahi. Bertanya Muhammad. Tukang ludah mana? Sonop kata orang. Sakit. Mana Umar? Sudut dah. Rasul nengok duluan. Assalamualaikum. Oh siapa itu? Tempat kau beludah. Weh Muhammad bukan main kau. Sana aku belum tahu aku sakit. Kau nengok duluan. Itu Muhammad. Jangan kita. Sakit lebar kau. Itu. Hati kita ini rusak oleh dunia pak. Maaf nian. Kalau di antara kita ni ada orang yang sangat kaya. Dan dia ikut acara kita ni. Sangat kita hormati pak. Apalagi orang kaya pemurah. Begitu kita lagi ceramah, pungut katanya kentut. Woi, maaf katanya. Tidak berani kita marah pak. Biasa bewak kata kita. Tanda sehat. Woi malu nian aku katanya kan. Tidak sengaja maafnya. Iya tidak apa-apa wak. Orang operasi itu yang ditanya lah kentut apa belum. Tidak masalah. Jangan cuba-cuba kita miskin kentut. Pungut katanya benatang kau ni. Ajar kentut ulo. Bau wak itu. Ngapo pandangan kita tidak nengok ke orang tapi nengok ke status orang. Sementara Allah mengakui inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada beda orang kaya orang miskin di mata Allah. Tidak ada beda pangkat jabatan di mata Allah. Yang berbeda takwa di antara kita ni. Nah sekarang macam mana nak nyontoh Nabi ini? 3 syaratnya. Yang pertama, limang kana yarjullah. Tautkan hati kepada Allah. Kalau hati bertaut kepada Allah, Muhammad tu berapa kali dikepung gagal. Lah dikepung rumahnya, 2 meter kali 2 meter tu 1/4 ini pak.
Sangkup betis tu betul. Keluar dari rumah, modal Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fa hum la yubsirun. Boleh tak kita ngamalkan ayat ni Pak Ustaz? Boleh. Tapi tak pacak ngilang Pak Ustaz. Niat kita buruk, kita pacak ngilang, hilang habis Mas Surya tu. Toko Mas Surya. Itu kita. Dikejar. Ketahuan. Pas di subuk rumah, Ali situ. Kejar. Masuk ke Gua Sur. Gua Sur tu Pak, kalau sebesar ini lubangnya tak sampai. Harus cak ini masuknya, cak ini. Bukan cak gua-gua kita. Tembus di sini ke situ tu. Kalau nengok ke sini, ketahuan situ tu. Begitu Abu Bakar masuk, jangan duluan. Aku keduluan, kata Abu Bakar. Ngapo? Ya siapa tahu ada ular di bawah tu. Siapa ada lipan. Adonian. Kala jengking situ. Bahasa rejangnya skorpion. Kala jengking Arab. Itu. Bengkak tangan Abu Bakar. Gemetar terpucat. Kata Nabi, la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Tak usah kau takut. Tuhan bukan takut. Nabi, digigit kala jengking. Diludahi Nabi, hilang bengkak, hilang sakit ludah Nabi. Jangan ludah kita makin tetanus itu. Nah itu. Masuk situ Allah panggil merpati. Oi, kau bertelur sini. Cuma nomor merpati baca bertelur situ. Laba-laba, kau bikin sarang sini. Aman di sini sarang laba-laba, logikanya berpikir, tidak mungkin tidak rusak sarang ni. Ngapo? Karena limang kana yarjullah. Bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita urusan apa baik? Entahlah itu. Kita mikirkan sebelum terjadi itu seolah-olah segala usaha kita tidak ada. Kalau orang limang kana yarjullah, tidak ada perlu yang ditakutkan dan sebagainya. Itu dalam hidup ini. Saya pernah neteskan air mata membaca cerita kisah tempe yang tidak jadi. Nah. Jadi ibu ini hidupnya dari jualan tempe itulah. Antar ke pekan, membeli lagi bahan, besok jual lagi. Nantah ngapo, apa kurang ragi, apa kurang. Pagi itu jam 3 dia bangun tahajud, buka tempe, belum jadi. Ai cacar, kata kawan. Macam mana iko? Semayangnya tahajud, mudah-mudahan lah sampai jam 5 kelak jadi. 2 jam lagi, tutupnya rapat-rapat. Jam 5, subuh, mandi, buka lagi. Masih macam tadi. Ya Allah, kemana bawanya ini? Tapi dia tetap yakin. Jam 7 kelak kalau jadi. Semayang subuh, mandi, persiapan. Sampai jam 7 berangkat ke pekan. Tidak buka ni, takut kecewa. Sampai di pekan, orang buka galau tempe, dagangan, dia intip. Masih cak jam 3 tadi. Smart laut ke macam dia. Ya Allah, oh my God, piye iki? Macam mana? Netes air matanya. Makan harapan dari situlah, untuk beli bahan dari situlah. Orang bertanya, lah ngapa tidak berkedai? Biarlah dulu. Berkedai itu kan dibuka kan. Tidak. Orang lain balik, tinggal dia seorang. Lah keliling pasar lah sepi. Ini tidak jadi diintip, itu tidak jadi. Begitu dia lah berpikir nak balik, ada ibu-ibu yang pakaiannya agak sedikit bagus lah itu. Nanya, Bu, di mana dah Bu? Orang jual tempe belum jadi. Katanya. Tertegak dia. Lah ngapa Bu? Apa ibu tanya tadi? Jual tempe belum jadi. Tempe belum jadi cak mana Bu? Yang cak ini katanya. Ayo. Ya Allah, dari subuh tadi Bu, aku keliling, nanya tidak ada yang jualan. Maaf Bu, ngapa ibu nak beli tempe belum jadi? Anak aku kuliah di Korea Selatan. Kisah nyata ini. Tiap ngirim tempe, busuk tulah, idaknya bisa dimakan lagi. Nah, kalau yang model ini sampai ke situ, kelak tempe ini masih pacak dimakan.
Ya Allah. Berapa harganya? Belilah 50. Jangan aku tidak bisa beli bahan main lagi. Oh, dikasihnya duit 200.000. Mestinya itu sekedar 100, nyo dapat duit 200.000. Itulah Allah. Macam mana caranya bukan urusan kita, urusan Allah. Gitu. Itu yang tidak yakin kepada Allah tuh. Apalagi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kadang-kadang mikirnya macam mana masa depan kita. Masa depan tu tidak mikir kita. Gitu. Kalau kita pertautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ngomong kita terserah sompel-sompel lah bibirnya. Bibir kita adalah masalah. Gitu. Jadilah mak si anu tu tukang kredit, bayar utang malas. Biarlah. Dosonya melayang, dosa kita melayang ke dia, pahalanya melayang ke kita. Yang kedua, ngapo orang gagal mencontoh Nabi? Karena ada syarat yang kedua, wal yaumal akhir. Kita ni malam ini di sini, besok lusa wallahu alam bisawab. Perlu persiapan hari akhir. Senang di dunia ni batasi nilai. Saro di dunia, itu. Kebilo senangnya. Aku galak cerita yang sinetron PPT itu kan. Bang Jack ngomong, kata Bang Jack, kita ni orang miskin, orang susah, banyak masalah. Kalau tidak sholat, istimewanya kita di mana? Kata Bang Jack tu. Melawan tu betul. Kali belum dapat hidayah, Bang. Jawab Bang Jack. Kamu tahu kapan hidayah itu? Tidak tahu. Ada kamu nengok buku Allah, tulisan nama kamu. Belum, Bang. Tidak ada, carilah. Kalau ada pengajian, datanglah. Kalau ada orang meninggal, tengoklah. Siapa tahu. Itu jadi iktibar bagi kita. Ayahku Pak Ustaz bukan niat ni dan semayang. Nama dibuka baju ni, tato kalau. Pikir mana yang melarang orang bertato semayang? Tak ada. Siapa yang mengatakan orang bertato tidak sah semayang? Tak ada. Syarat sah semayang tu Islam, balik, belaka, suci, pakaian tempat, masuk waktu. Tak ada. Tidak boleh bertato, tak ada. Saya ni Pak Ustaz segala jahatlah saya lakukan. Kalau tidak ada gunanya lagi. Allah tu maha pengampun. Bukan pengampun, maha pengampun. Yang sego tu kita. Beribut didamaikan oleh Pak RT. Salam-salaman, cipika-cipiki. Lah ngopi pakai tos lagi ngopinya tu. Balik kelak, coba ditanya dengan yang sakit hati tu. Cak mana? Lah agak lemak. Hai, tidak segampang itu Pak RT. Masih bengkak sini. Itu manusia. Kalau Tuhan tidak ada sesusah itu. Maka wal yaumal akhir, hari akhir persiapkan betul. Nah, itu. Yang ketiga, wa dzakarallah katsira. Banyak-banyaklah berzikir. Apanya yang ndak kita contoh ni Pak Ustaz? Religiusnya. Religius itu tandanya kita sholat. Nah, contoh yang lain kita belum sama. Contoh yang sholat aja dulu. Untuk siapa? Untuk kita itulah. Itu. Ionian Pak Ustaz. Jodoh maut balak rezeki itu Tuhan yang ngatur. Layo. Ya kalau cak itu tak usah kita usaha. Usaha tu bukan nyari rezeki, tapi nyari amal, nyari ridho Allah. Ada orang yang warung kopi 24 jam, Pak, tidak kayo-kayo. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya di Mekah. Kata orang dengan Abdurrahman, kau tak usah ikut Muhammad ke Madinah. Kami angkat kau kepala suku. Enggak, katanya. Kau ni melawannya. Amun kau nak ninggalkan Mekah ni, berkolor kau ke situ. Berkolor, kata Abdurrahman. Berkolor ke Madinah tu. Pakaian harta habis. Tak boleh dibawa oleh orang Mekah. Sampai ke Madinah tu, ditanya. Siapa yang rumahnya 3? Saya. Tolong bagi 1. Bagi. Siapa yang kebun kurbannya 3? Bagi 1. Siapa yang punya ternak unta sekian? Bagi. Kebagian kan Abdurrahman? Belum dapat. Abdurrahman, kau nak rumah, nak unta, atau nak sawit, nak kurma? Tidak. Tunjukkan di mana berpekan. Dia kata kawan, ada di Bentiring, pekan pagi. Ada di sini 24 jam, pasal Penarama. Ada di Pagar Rewa, pekan pagi, dan sebagainya. Di situlah dia beligat. Beli kambing di Bentiring, jual ke Pagar Rewa. Beli di Simpang Kandis, jual ke Panorama. 3 bulan pertama dia usaha, dia nomor kaya. Orang ke-10 terkaya. 2 tahun dia terkaya nomor 3.
5 tahun dia terkaya nomor 1 di Madinah. Lalamu kayo, kata Aisyah, Abdurrahman, kecek Rasul, setiap sen rupiah harta nikah dipertanggungjawabkan. Alangkah banyak harta kau. Iya begitu Aisyah? Iya. Ya Allah, macam mana ini? Ada orang nak jual kurma ditampung juga lo. Dibeli juga lo kurma orang tu biar hartanya habis. Ditimbunnya ke gudang, tidak dijual-jualnya. Alhamdulillah habis hartanya. Tenang dia. Lum kelang lamu ada orang dari Persia minta tolong, ada yang jual kurma busuk dak. Nak dibeli 10 kali lipat. Kata orang Abdurrahman punya, berapapun banyak apa itu tangkal penyakit rajo. Diborong orang dengan harga 10 kali lipat. Kayo lagi ya. Jadi kalau takdir kita kayo, akan mudah jalannya. Nah yang susah itu nak nyetel hati. Macam mana saya mari tak kaya ni? No, panjang nian bubur gitu. Padahal orang usaha jual ini, online itu, objek ini, objek itu, di rumah tidak bertidur, ini gas, pakaian XXL itu, kodenya pure itu tuh. Macam ni. Ini gas di luar kota pakai ongkir, dalam kota ku antarkan katanya. Nemon dia ngabiskan pulsa itu bermalam-malam. Laris dagangnya bebal-bal. Ada usaha kita tidak tu. Membesarkan taik mata sambil micit HP itu tu. Tiap petang ngecot itu, COD itu. Nah ini kita. Nah maka kalau kita solat, setidak-tidaknya ini dulu yang kita contoh. Aku lupa cak solat yang sempurna Pak Ustaz. Siapa yang sempurna solatnya ni? Dah ada kita yang solat sempurna. Tak berani. Saya tak berani ngomong solat sempurna. Tapi kalau pakaian sempurna mesti. Bab ngapo maaf. Saya sering ketengokan. Kita lanang ni. Kadang-kadang pakaiannya tu bukan tidak sempurna. Kurang sempurna. Kalau ada lanang solatnya bajunya pas segini. Itu pasti tidak sempurna. Bab kalau nyeruku. Ini ketari ini. Nampak kolornya tu. Kalau sujud lah. Celanyonya narik ke bawah, baju narik ke atas. Itu nampak belahan pantatnya itu. Itu kan sudah di bawah pusat. Di bawah pusat itu aurat. Bukan lagi pakaiannya yang tidak sempurna. Solatnya tidak sah karena auratnya nampak. Lemak kita sekarang. Di mana ada masjid, ada lemari di belakang tu. Ada kain lanang di belakang tu. Tidak ada Pak Ustaz. Ada mukena tu. Jangan yang pakai telekungnya. Pakai yang bawahannya tu baik. Nah, kita tegak di situ. Orang nengok kita, belakang tina. Lanang aku ni. Air. Yang penting solat kita sah daripada solat nampak kalau tadi kita solat tapi tidak diterima. Nah ini itu. Jadi jangan kita nuntut yang lain. Kalau aku ni masih lama mati, bukan urusan mati. Kita kalau jiwa sosial kita di sini, ini pengajian Selaba nih, luar biasa Pak. Ada orang mati bunuh diri, pasti ditahlilkan kawan. Mati bunuh diri itu, lah jelas, hukumnya jelas, dalilnya ada hadis. Mati bunuh diri tempatnya neraka jahanam. Masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang ngomong mati bunuh diri ini. Iya, la ilaha illallah. Kalau tidak diterima terserahlah. Yang penting kita baca la ilaha illallah, la ilaha. Kalau tidak sampai, bukan kita yang nyampaikan malaikat kata la ilaha illallah. Tidak ada kita hijaunya mati bunuh diri masih diyasinkan orang. Jiwa sosial. Tapi alangkah sayangnya kalau kita tidak punya orang lah 7 malam yasinan tahlil kita, tapi kita tidak bisa menikmati itu yang kita haruskan. Hal-hal yang lainnya ngikut lah. Tapi kalau urusan solat ini itu masing-masing kita. Tidak pacak dikerjakan sempurna, kita paksakan itu. Karena itulah yang bisa kita baikkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana melihat Nabi solat. Walaupun kadang-kadang masih banyak pembenahan. Itu. Terakhir, kalau kita solat, pas ketemu orang solat, kita baru berwudu, tinggal seorang lagi.
Sebenarnya tutunannya tuh tidak main gamit-gamit. Kita kan galak. Allah. Tidak ada dasarnya gamit-gamit itu. Orang sholat di sini, kita maju baik kasih jarak 3 jari. Allahu Akbar. Yang di depan ini mestinya tahu, di belakang ini makmum. Maksudnya tidak tahu, itu bersuara awak dekat itu tuh. Tidak ada dalil yang main gamit-gamit itu tuh. Nah, yang di depan ini dianggap jadi bukan kita mau jadi imam. Teruslah semayang. Tidak pula nyonolele. Tidak gamit kamu. Jangan pula bertanya itu. Kalau kita gamit itu bisa jadi berdosa. Karena ngapa? Ganggu orang sholat. Allah. Berdosa tuh. Kalau tidak berdosa, sama-sama sholat. Orang tegak di sini, kita tidak sholat. Kita sholat dulu. Allahu Akbar. Baru gamin. Itu yang benar itu. Sama-sama sholat gitu. Kita sholat dulu. Sholli para apa. Allahu Akbar. Baru gamin. Itu. Macam mana kalau sholatnya sunat Pak Ustaz? Kasih kode. Nah, kata kita. Yang di belakang tidak belum ngerti. Yang depan sah, yang di belakang sah. Nah, yang melesetnya, yang di depan tidak ngerti. Tidak pula ngasih-ngasih kode. Nyo sholat sunat, sah galau. Saking keindahnya sholat. Itu. Tinggal kita menatanya baik lagi. Ngapa berat sholat? Bukan sholatnya yang berat. Hatinya yang berat. Kami ini tino Pak Ustaz. Tidak ada beda. Lanang tino. Tidak ada ya ayyuhal rijal, ya ayyuhan nisa. Yang ada ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhan nas. Saya pikir demikian pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan yang singkat ini mengetuk hati kita. Nak nyontoh galuh, tidak tercontoh kita. Paling tidak contohkan dulu masa sholat. Nabi itu dosanya dihapus dan disebut maksum, tidak berdosa. Nabi Adam itu 1 dosanya, termakan buah huldi. 5 azabnya. Diusir dari surga, terpisah dengan bini, pakaiannya dibuang, taubat terima di Mekah, aibnya sampai kiamat dibuka oleh Allah. Kita sehari semalam tidak pernah semayang. Pas mati rencana nak masuk surga Firdaus. Dari mana? Berhari-hari bikin dosa nak masuk surga. Nah itu Adam sekali berdosa seperti itu. Nah ini perbandingan kita. Tapi karena Allah Maha Pengampun, tinggal kita minta ampun kepada Allah. Demikian